بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di awal pertemuan kita ini bertepatan dengan malam 17 Sya'ban 1447 Hijriah. Sudah setengah bulan Sya'ban kita lalui. Sekarang kita masuk ke pertengahan yang terakhir. Artinya semakin dekat posisi kita dengan bulan Ramadan insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan. Kita senantiasa meminta kepada Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti penuh keberkahan, termasuk majelis kita yang kita buat malam ini setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, insyaallah sambil menunggu sholat isya, kita isi dengan menyampaikan, memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan penerang kalam ilahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah diumumkan di poster kajian kita, malam ini tajuk pembahasan kita adalah rukun-rukun iman. Kalau bulan yang lalu cabang-cabang iman, maka sekarang rukun-rukun iman. Apa sih bedanya antara cabang dan rukun? Apa kaitannya antara cabang dan rukun? Kalau pada pertemuan yang lalu, landasan kajian kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang cabang-cabang keimanan. Beliau bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, wa fi riwayah bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang tertinggi dari keimanan adalah perkataan la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan, membuang sampah pada tempatnya. Itu keimanan, cabang keimanan yang paling rendah. Dan ini perbuatan. Kalau tadi perkataan la ilaha illallah, sekarang perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi tidak lupa untuk memberikan contoh cabang keimanan yang berupa perbuatan hati. Malu termasuk cabang dari iman. Kita mengatakan sebagaimana penjelasan ulama bahwa orang yang memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat berarti pertanda kalau imannya masih ada.
Nah, itu pembahasan kita yang lalu. Malam ini insya Allah tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Tadi kita katakan apa bedanya cabang dan rukun. Kalau cabang bagian dari sesuatu, tapi kalau rukun lebih dalam lagi maknanya. Artinya rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada, yang harus ada di dalam sesuatu sehingga sesuatu itu disebut lengkap dengan definisinya. Jadi hal-hal yang paling mendasar yang harus ada sehingga orang itu disebut beriman. Inilah yang dimaksud dengan rukun iman. Sebagaimana makna rukun secara bahasa, ar-ruknu syai'un yubna alaih, sesuatu yang dibangun di atasnya, sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan, tiang. Ibaratnya dalam sebuah bangunan itu tiang-tiang yang harus ada supaya bangunan itu kokoh. Berarti hal-hal yang paling mendasar, fundamental, yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga dia disebut mukmin. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan besar kita adalah tentang maratibu ad-din. Kita sedang membahas tingkatan-tingkatan di dalam agama kita ini. Tingkatan yang pertama, area yang sangat luas. Ketika seorang itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk ke dalam area yang disebut dengan Islam. Tetapi di sana ada muslim yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain, dan itu berdasarkan tingkat keimanan. Makanya area keimanan ini lebih mendalam dan lebih khusus. Artinya bisa saja orang itu masih muslim belum beriman. Sebagaimana orang Arab Baduy atau orang Arab kampung di sekitar Madinah yang mengatakan qalu amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Namun dinafikan oleh Allah bahwasanya mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi tahapan kalian itu baru aslamna, kami masuk Islam. Kami beragama Islam. Dan ini dalil bahwasanya tingkatan keislaman tiap orang dalam agama Islam itu berbeda-beda. Muslim, tetapi muslim yang satu tingkat imannya berbeda dengan muslim yang lainnya. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama orang Islam, tetapi kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa membedakan antara pembahasan tentang cabang keimanan dan rukun iman. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kemudian kita masuk kepada dalil, landasan apa saja yang termasuk rukun iman. Arkanul iman Arkanul iman sittah. Rukun iman itu ada 6. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Standar kebajikan itu bukanlah ditinjau dari kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Standar kebaikan itu bukan berdasarkan kiblat kalian kemana. Jadi ayat ini konteksnya adalah ketika membahas tentang perubahan arah kiblat. Di mana orang-orang Bani Israel menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tuh buktinya ikut kita. Karena di awal Islam, Nabi diperintahkan, kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk menghadapkan wajah ketika ibadah seperti sholat itu ke arah Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kaum muslimin. Dia adalah kiblat kaum muslimin yang pertama. Bahkan Nabi sampai 1,5 tahun setelah hijrah masih menghadap ke arah utara ketika di Madinah. Sekarang kan ke selatan. Karena Madinah utara Mekah. 1,5 tahun Nabi merasa gimana ya? Membelakangi Ka'bah itu beliau berat. Tapi karena perintah Allah. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan tuh agama kita yang benar. Buktinya apa? Muhammad SAW ikut arah kiblatnya sama kayak kita. Gitu. Tetapi ketika Allah ubah, Allah turunkan perintah untuk menghadapkan wajah-wajah kalian ke selatan. Ketika itu di Madinah ya, yaitu ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah, maka terungkaplah mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang cuma sekedar ngaku beriman. Maka Rasulullah dan kaum muslimin bergembira ya, ketika sudah diperintahkan untuk menghadapkan wajah arah kiblat kembali ke Ka'bah Al-Musyarrafah sampai kiamat nanti. Jadi sebenarnya standarnya bukan sekedar menghadapkan wajah ke arah kiblat mana kiblat kalian, bukan. Standar yang hakiki kebaikan atau albir, kebajikan itu adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya serta kepada nabi-nabi. Dalam ayat ini tidak disebutkan iman yang terakhir, rukun iman yang terakhir yaitu beriman kepada takdir. Tapi Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, misalnya. Wa qaddarnahu taqdira. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan kadar, dengan ukuran tertentu. Sudah Allah tetapkan ajal, masa waktu. Setiap segala sesuatu itu sudah ada ukurannya. Qadha dan qadar. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Nabi SAW tentang rukun-rukun iman yang 6 ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia pada waktu itu, yaitu apa itu iman? Mal iman. Maka Nabi menjelaskan al-iman an tu'mina billah. Iman itu engkau yakin
percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan percaya kepada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir, baik yang bagus maupun yang buruk. Jadi inilah dasar adanya rukun iman yang 6 yang kita yakini sebagai pondasi keimanan kita. Artinya orang tidak sempurna imannya kalau tidak mengimani salah satu saja dari rukun-rukun iman yang 6. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 6 rukun ini ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ada 2 rukun yang paling urgent, yang paling darurat, harus ada. Bahkan disebut-sebut paling banyak di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rukun iman yang 6, ya, ada 2 rukun yang paling urgent, yaitu kalau kita urutkan rukun iman yang 6, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, qadha dan qadar. 6 rukun iman ini yang paling urgent menurut penelitian para ulama adalah rukun iman yang pertama dan yang kelima, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir. Makanya di ayat surat Al-Baqarah yang menjadi landasan kajian kita malam ini, Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebanyakan ayat tentang keimanan menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa 2 rukun iman ini yang paling urgent? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena 2 hal inilah yang paling diingkari oleh orang-orang Quraisy, orang Arab jahiliyah ketika Nabi berdakwah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, maka kalian akan selamat dari azab Allah. Mereka enggak percaya, Pak. Beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Apakah kami yang sudah menjadi tulang belulang itu akan dibangkitkan kembali menjadi manusia yang utuh seperti ini? Jadi dipertanyakan karena mereka tidak beriman. Kemudian di banyak hadis Nabi SAW kita mendapatkan Nabi mengaitkan dan menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Contoh yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sangat sering sekali kita mendengar Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kalau kita tinjau lebih dalam lagi, di antara 6 rukun iman ini ternyata 1 rukun yang paling penting, yaitu rukun yang pertama. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, inti segala-galanya. Karena kalau orang beriman kepada Allah, pasti dia harus beriman kepada malaikatnya. Kalau orang
beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada kalamnya, firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis kalau beriman kepada Allah, konsekuensinya pasti harus beriman kepada kitab suci yang dia turunkan. Kemudian kalau beriman kepada Allah, pasti beriman kepada utusannya dari kalangan manusia, para nabi dan rasul. Nabi jumlahnya 124.000, rasul jumlahnya 313, 315 atau 317 berdasarkan khilaf di antara para ulama. Jumlah rasul itu lebih sedikit daripada nabi. Adapun 25 nabi dan rasul itu maksudnya apa? Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan berarti cuma 25. Jadi 25 nabi dan rasul itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi lebih dari itu. Bahkan Nabi mengatakan jumlah nabi disebutkan dalam riwayat, ditanya oleh para sahabat, 124.000 jumlah nabi. Karena nabi itu lebih banyak daripada rasul. Lebih umum, nabi sekedar diberi wahyu jadi nabi. Makanya orang kalau ngaku dapat wahyu, istilahnya nabi. Karena nabi, ya, aslinya itu nabi, tapi hamzahnya dibuang. Karena hamzah itu termasuk huruf berat dalam bahasa Arab. Untuk mengatakan nabi lebih berat daripada nabi. Nabi nubbi'a bih, dia diberi wahyu. Nubbi'a ilaih, diwahyukan kepadanya. Naba, berita yang besar, berita langit, untuk menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy, tinggi. Makanya disebut berita langit. As-sama fauq. Secara bahasa Arab, setiap yang namanya langit itu pasti di atas, tinggi. Tidak ada langit itu di bawah, tuh nggak ada. Langit pasti di atas. Allah maha tinggi. Kita saja mengakui secara fitrah ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tinggi ya di atas. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sudah mencoba untuk menganalisa rukun iman yang 6. Ternyata dari ke-6 rukun tersebut yang paling penting 2. Dikerucutkan lagi, intinya adalah al-imanu billah, yang insya Allah akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Antu'mina billah. Beriman kepada Allah itu seperti apa, Pak? Apakah cukup dengan mengatakan aku beriman kepada Allah? Tapi pekerjaan, perbuatan, amalannya tidak menunjukkan kalau dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dikatakan sempurna keimanan seseorang kepada Allah jika memenuhi 4 unsur. Yang pertama, orang yang dikatakan beriman kepada Allah kalau dia mengimani wujudillah, biwujudillah, al-iman biwujudillah. Beriman dengan keberadaan Allah. Allah itu ada. Ya. Ini yang mutlak. Tidak bisa ditolak. Karena tidak mungkin mengatakan Allah itu tidak ada. Pasti Allah itu ada. Jadi ketika seorang beriman kepada Allah, berarti beriman tentang adanya Allah. Ini sudah
logika kita ya, karena ini bantahan terhadap orang-orang ateis. Kenapa para ulama ketika mengatakan iman kepada Allah itu harus meliputi yang pertama beriman akan adanya Allah. Untuk apa itu? Dalam rangka menanggapi dan membantah orang-orang ateis. Orang ateis, orang yang meyakini tidak adanya Tuhan, kan begitu. Kalau yang meyakini tidak ada agama apa Pak? Istilahnya. Kalau yang meyakini tidak adanya Tuhan, ateis. Kalau meyakini tidak ada agama, komunis. Jadi harus bisa membedakan istilah-istilah itu ya. Orang komunis itu mengatakan agama candu. Makanya anti agama. Jadi ada anti Tuhan namanya ateis. Ada anti agama namanya komunis. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, unsur keimanan kepada Allah. Dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah jika dia mengimani rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Kalau sudah dikatakan Rabb, berarti meliputi al-khalqu wal-amru wat-tadbir. Allah sebagai Rabb berarti kita mengakui bahwa dialah satu-satunya pencipta, kemudian dialah satu-satunya penguasa. Karena sudah menciptakan sesuatu, dia menguasai sesuatu yang dia ciptakan. Dan dia yang mengatur. Tadbir. Jadi Allah setelah menciptakan sesuatu, dia menguasainya. Lalu dia yang mengaturnya. Termasuk di dalam pengaturan ini, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Ini semua termasuk di dalam tadbir, aturan Allah. Allah yang mengurus segala sesuatunya. Nah, ini mengimani tentang rububiyah Allah adalah satu hal yang disepakati oleh semua orang. Bahkan orang kafir sekalipun ketika ditanya, orang kafir Quraisy, ketika ditanya, siapakah yang menciptakan langit? Allah. Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan hewan-hewan yang kalian sembelih, kemudian kalian makan dagingnya? Allah. Siapa yang menumbuhkan tanam-tanaman? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang di tangannya segala kekuasaan? Allah. Mereka tahu itu. Tapi mereka meyakini bahwa ketika mengibadahi Allah harus pakai perantara, syirik di dalam uluhiyah. Makanya yang ketiga yang menjadi unsur seseorang dikatakan beriman kepada Allah kalau dia meyakini, mengimani hak uluhiyah Allah wahdahu la syarikalah. Beriman kalau Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Inilah makna dari la ilaha illallah. Bukan la khaliqa illallah. Nabi SAW tidak diperintah untuk mengatakan dan menyeru la khaliqa illallah. Misi Nabi adalah menyebarluaskan la ilaha illallah. Bukan la rabba illallah. Tidak ada Rabb selain Allah. Itu sudah diakui. Jadi unsur yang kedua dari keimanan kepada Allah ini pada perbuatan Allah. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menguasai, Allah yang maha mengatur, mengurus segala sesuatu. Ini semua perbuatan Allah. Sedangkan unsur yang ketiga yang lebih penting adalah terkait dengan perbuatan kita sebagai hamba. Dan inilah yang menjadi tuntutan seseorang. Kalau mau masuk Islam, kalau mau dikatakan imannya sah, maka dia harus
memenuhi unsur yang ketiga. Nggak cukup cuma menyatakan atau meyakini kalau Allah satu-satunya pencipta. Tapi dia harus memurnikan ibadah yang dia lakukan, memurnikan penghambaan dirinya hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Makanya tingkatan keimanan seseorang itu hatta kepada iman di rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, bisa berbeda-beda, Pak. Nah, disinilah perlunya kita belajar. Oh, ternyata beriman kepada Allah itu ada perinciannya. 4 ya, kita sudah dapat 3. Yang pertama, kita ulang sedikit. Beriman kepada Allah, maka wajib mengimani adanya Allah. Yang kedua, wajib mengimani hak rububiyah Allah, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan Allah. Dan yang ketiga, yang terkait dengan perbuatan kita sebagai hamba, kita harus mengimani bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus ditujukan hanya milik Allah. Kita hamba Allah, maka kita kerahkan dan serahkan segala upaya dan daya kita di dalam beribadah itu, menghambakan diri itu di depan Allah. Kita hamba Allah, bukan hamba selainnya. Makanya nggak boleh jadi hamba dinar, hamba dirham, hamba uang, hamba tahta, hamba kekuasaan, hamba jabatan. Nggak boleh, karena merusak la ilaha illallah. Hamba cinta, apalagi bucin ya, budak cinta. Bucin banget. Gara-gara ingin mengejar cintanya, maka dia pun rela menjadi hamba cinta tersebut. Menundukkan diri, merendahkan diri dalam rangka untuk menggapai cinta seorang makhluk, kemudian sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, syirik, Pak. Sudah menduakan cinta kepada Allah. Artinya kalau seandainya cinta kepada Allah berbenturan dengan cinta kepada selainnya, siapa yang harus dimenangkan, Pak? Ini pertanyaan sekaligus praktek ya. Kalau Bapak Ibu dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, jika cinta kepada Allah berbenturan dengan cinta kepada selainnya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dimenangkan, dan mana yang harus dikalahkan? Kita semua secara teoritis menjawab, tentu memenangkan cinta Allah dong. Cinta kepada Allah harus didahulukan dong. Tapi pada prakteknya, prakteknya Pak, seperti apa? Jauh panggang dari api atau kambing guling? Kira-kira Pak, kalau diminta oleh Allah untuk berkurban setiap tahun, ini kan ujian cinta. Kita lebih cinta kepada harta kita atau kepada Allah? Berkurban setiap tahun berapa Pak satu ekor kambing? Sekitar 3 juta ya. 3 juta kalau dibagi Pak, setiap harinya kita nabung, berapa Pak satu hari? Berapa? 10.000 Pak ya. Nah, ini yang praktek langsung ngerti. 10.000 insya Allah setahun bisa kurban. Oleh karena itu saya menyerukan dan menghimbau kepada, khususnya kepada ahli hisab yang sampai sekarang masih diuji dengan menghisab sesuatu yang diapit oleh 2 jari ini. Ini namanya ahli hisab. Ahlinya dia Pak, kenapa? Dia bisa membuat asap itu Masya Allah keluar dari mulutnya berbentuk apa itu? Bola-bola donat. Makanya disebut ahli hisab. Saya wasiatkan, daripada panjenengan beli beli rokok, mending sebagiannya ditabung untuk kurban.
Kira-kira Pak, kalau seandainya orang atau perokok itu dengan biaya membeli rokok, itu kira-kira sudah berapa bungkus rokok ya yang bisa disembelih Pak? Bungkus rokoknya dibuat kambing ya, bentuk kambing, terus disembelih, itu berapa kambing rokok Pak? 100. Ada yang bilang 100. Nah, itu kalkulasi sendirilah ya. Nah, jadi kita berpikir untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, dan ini adalah ujian keimanan kita. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, insya Allah nanti setelah azan kita dengarkan, kita buka sesi tanya jawab ya. Karena ini pertemuan terakhir, kajian saya yang terakhir sebelum saya berangkat umroh plus Masjidil Aqsa. Jadi kita bicara tadi tentang Masjidil Aqsa, Masya Allah kami akan berangkat untuk umroh besok insya Allah plus Masjidil Aqsa. Yang terakhir, yang keempat, unsur yang harus ada di dalam beriman kepada Allah itu adalah mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah yang berhak dengan nama-nama tersebut, Asmaul Husna. Nah, ini penting juga dalam rangka untuk masalah keimanan orang-orang yang menafikan. Karena ada orang Islam Pak, ngaku muslim, tetapi dia tidak meyakini Allah punya nama. Dia mengatakan Allah nggak punya nama. Ketika kita tanya, Mas, kenapa Anda meyakini Allah nggak punya nama? Dia menjawab, kalau Allah punya nama berarti sama dong dengan makhluk. Nah, ini kan keliru. Allah punya zat, ya tidak? Ya, zat Allah. Karena sesuatu yang ada pasti ada zatnya. Setiap zat pasti punya sifat, minimal satu sifat yang wajib, yaitu wujud. Ya kan, kalau kita pakai bahasa filsafat. Setiap sesuatu yang ada pasti memiliki satu sifat yang wajib harus ada, yaitu wujud. Adanya dia itu sifat. Allah ada, berarti Allah punya sifat. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Wujud. Wujudnya dia. Nah, apakah adanya Allah sama dengan adanya kita sebagai makhluk? Beda dong. Kita ada dari sebelumnya tidak ada. Tapi adanya Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Tambah bingung ini. Kan benar Pak? Allah itu sudah ada sebelum adanya kata-kata ada. Ada yang tidak ada permulaannya. Dan Allah akan tetap terus ada tanpa akhir dan tanpa batas. Azali dan abadi. Kan gitu. Apa bisa masuk di logika kita? Bisa, karena dia Allah. Kalau Allah itu ada permulaannya dari sesuatu yang tidak ada, berarti bukan Allah. Karena sesuatu yang ada dari sebelumnya tidak ada, namanya makhluk. Allah itu Khaliq. Dan Al-Khaliq salah satu nama Allah. Jadi erat kaitannya. Tadi kita katakan, kita ingin mengaitkan antara cabang keimanan dengan rukun keimanan. Cabang keimanan yang tertinggi, Bapak Ibu masih ingat? Qaulu la ilaha illallah. Nah, iman kepada Allah intinya ada pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia beriman akan adanya Allah. Gak mungkin dia mengucapkan itu kalau dia gak meyakini adanya Allah. Satu. Yang kedua, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini kalau Allah satu-satunya Rabb, yang mencipta, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan yang mengatur segala-galanya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meyakini bahwa ibadah yang sah itu adalah ketika seorang hamba
menunjukkan dan memperuntukkan penghambaan dirinya hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meyakini Asmaul Husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifatul ula, sifat-sifat yang bagus. Berarti erat sekali kaitannya antara cabang keimanan dengan rukun iman. Makanya kita pernah mengatakan, kalau kita berbicara iman dan takwa, takwa saja disebutkan maka masuk iman. Ketika iman saja yang disebutkan maka juga otomatis takwa masuk ke dalamnya. Begitulah, saling berkaitan. Demikian, insyaallah kita dengarkan terlebih dahulu azan isya dikumandangkan, kemudian sambil menunggu iqamah kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal muadzin. Ya, nanti Pak ya, setelah azan Pak ya. Kita dengarkan azan dulu. Silakan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami sangat terkejut sekali mendapat berita bahwa Ketua Takmir Masjid Thariqatul Jannah, masjid kita ini, telah meninggal dunia. Allahumma ghafirlah, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ide, gagasan dan lain sebagainya, kami sangat terbuka untuk itu. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus Pak. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab kali ini. Pertanyaan Bapak yang pertama tentang takdir baik dan buruk. Ya, ini bagus, kritis. Nabi SAW mengatakan wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang bagus maupun yang buruk. Kata para ulama, maksudnya adalah berdasarkan pandangan manusia. Takdir yang baik ketika itu menyenangkan atau menggembirakan, membahagiakan manusia, dapat kenikmatan. Ini takdir baik. Sedangkan takdir buruk itu ketika dia dicoba atau ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak dia sukai, mukrah. Ya, kepanasan, mati listrik, takdir buruk menurut pandangan manusia. Tetapi ingatlah, semua takdir Allah itu pasti baik. Itu berdasarkan ilmu Allah dan sifat yang Allah miliki. Tidak mungkin apa yang Allah tetapkan itu di dalam ilmu Allah sesuatu yang buruk atau jelek. Karena ketika Allah menciptakan segala sesuatu, buruk di pandangan manusia, ternyata di sana memiliki hikmah yang luar biasa. Ya. Para ulama sering mencontohkan Pak ketika penjelasan tentang takdir baik dan buruk. Maksudnya adalah ketika seorang mendapatkan ujian atau musibah, Allah menginginkan baginya terhapus dosa-dosanya. Karena kata Nabi SAW, seorang muslim, seorang mukmin itu ketika kena duri saja, itu adalah salah satu wasilah untuk pengampunan dosa Pak. Rasa sakit yang dia rasakan dalam rangka untuk mensucikan hamba Allah di dunia ini dari dosa-dosanya, supaya ketika bertemu dengan Allah sudah bersih dan sudah suci Pak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, kok katanya orang beriman itu kan ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Tapi kok kadang kita mendapatkan ada orang mukmin muslim meninggal kesakitan. Jangankan muslim mukmin yang awam Pak pada umumnya, Rasul saja orang khusus di antara yang khusus, beliau mengatakan, wallahi inna lil mauti lasakarat. Demi Allah, sesungguhnya pada kematian itu ada rasa sakit. Jadi itu semua adalah ujian atau musibah yang menimpa seorang hamba, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun menurut pandangan manusia buruk, tetapi pada hakikatnya itu baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, di antara konsekuensi keimanan kita kepada takdir, walaupun ini Pak pembahasan kita nanti di rukun yang ke-6 Pak, kita malam ini baru rukun yang pertama. Insya Allah pertemuan kita bulan depan atau setelah kalau puasa Pak ya, mungkin setelah hari raya nanti akan membahas iman kepada malaikat. Setiap pertemuan Pak satu-satu kita bahas maksudnya iman kepada malaikat itu apa. Jadi Bapak bertanya tentang langsung iman kepada takdir, rukun iman yang ke-6. Gak apa-apa Pak, nanti akan kita jelaskan lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi tidak bertentangan dengan bahwasanya semua takdir Allah itu baik. Itu ditinjau dari sisi ilmu Allah. Semua takdir Allah baik. Adapun maksud Nabi mengatakan takdir baik dan buruk itu berdasarkan perspektif manusia. Pertanyaan yang kedua tentang hukum rokok. Nah, ini juga kritis. Para ulama memiliki dua pendapat, antara yang mengatakan haram dan yang mengatakan makruh. Saya tidak mendapatkan ulama yang mengatakan sunnah. Merokok kok sunnah gitu ya.
Kalaupun ada yang mengatakan, maka ini termasuk pendapat yang nyeleneh, Pak. Ya. Baik, antara haram dan makruh. Pertanyaan Bapak, taruhlah kalau seandainya pendapat yang benar dari perselisihan ulama tentang hukum rokok adalah rokok itu haram. Pertanyaan Bapak, apakah sholatnya diterima atau tidak? Sholat diterima atau tidak itu kalau dia memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, dan sunnah-sunnah yang dia mampu, serta tidak melakukan pembatalan sholat. Karena rokok bukan termasuk pembatal sholat, karena dia bukan termasuk pembatal sholat di luar sholat ya. Tapi kalau ketika sholat merokok ya jelas batal, Pak. Ya. Kalau dia merokok ketika sholat, Allahu Akbar, itu batal sholatnya, Pak, nggak diterima. Tapi apakah orang yang merokok, kalau kita mengambil pendapat ulama yang menyatakan haramnya, maka sholatnya tidak diterima? Enggak, Pak. Sholatnya insya Allah diterima. Masih boleh hukumnya bermakmum kepada imam yang merokok sekalipun. Kalau kita ngambil pendapat haramnya, Pak. Loh, dia kan melakukan hal yang haram, kabirah, dosa. Kok malah diikuti jadi imam? Boleh, Pak. Selama dia masih muslim, kita boleh bermakmum kepada orang tersebut. Masalah haram yang dia lakukan itu urusan dia sama Allah. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat menjadi imam, bacaannya bagus. Walaupun, Pak, hukumnya makruh. Kalau seandainya di sana ada yang lebih baik daripada yang bersangkutan. Misal ada dua imam, A dan B. Satu perokok, tapi bacaannya bagus, merdu, Pak. Hafalan juga banyak. Tapi ada yang B, enggak merokok, bacaannya ya beda-beda tipis lah sama yang A. Maka si A ini yang perokok hukumnya makruh, Pak, karena tidak disukai dari segi kelakuannya merokok itu. Walaupun kita mengambil pendapat misalnya ya haramnya merokok, masih boleh dia, Pak, jadi imam, Pak. Contoh orang yang masih melakukan riba, ribanya itu dosa besar yang dia tanggung sendiri. Tapi apakah dia sholatnya diterima atau tidak? Insya Allah, kalau Allah menghendaki sholat yang dilakukan sesuai dengan sholat Nabi, kemudian dia ikhlas karena Allah, insya Allah ribanya itu tidak menjadi penghalang untuk diterima sholatnya, Pak. Ya. Apalagi terkait dengan hukum berjamaah. Apakah orang tersebut layak untuk diikuti jadi imam kita atau tidak? Nah, itu pembahasan yang lain. Para ulama mengatakan makruhnya. Tapi kalau pertanyaan Bapak, apakah diterima sholatnya? Insya Allah diterima. Ya, Pak, ya. Apa lagi, Pak? Ya. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan hadis dengan redaksi bahwa orang yang memakan barang haram maka sholatnya tidak diterima. Saya tidak pernah mendapatkan hadis dengan redaksi yang tegas seperti itu, Pak. Tapi adapun orang yang makan barang haram maka dia lebih pantas untuk disiksa di api neraka, itu jelas ada. Tetapi tidak menunjukkan bahwa amal ibadahnya, khususnya sholat tadi yang kita tanyakan, tidak diterima. Itu tidak. Saya sampai sekarang belum mendapatkan hadis dengan redaksi setegas itu, ya, Pak, ya. Jadi syaratnya secara fikih, orang diterima amal itu kan dua syaratnya, Pak, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Selama itu dia lakukan dan tidak membatalkan atau tidak melakukan pembatalan, maka insya Allah tetap diterima, Pak, ya. Jelas, Pak, insya Allah. Ya, demikian Bapak Ibu, mohon maaf sesi tanya jawab kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan afiat. Kita mohon kepada Allah agar
Siapapun di antara kita di sini yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Siapapun di antara kita yang memiliki hutang, semoga dilunaskan oleh Allah. Siapapun di antara kita ada yang keluarganya telah meninggal dunia, maka semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.